아가씨. 여보. Mereka menyangka langit mereka tak bisa disentuh. Mereka percaya tembok besi dan radar canggih bisa menutup rapat pintu langit dari kemarahan yang selama ini mereka tanam. Tapi pagi itu, asap membumbung di Tel Aviv, gedung-gedung runtuh. Dan Benjamin Netanyahu yang dulu pongah menekan tombol serangan ke luar negeri, kini berdiri di tengah puing negaranya sendiri. Ia tak banyak bicara. Mungkin karena di matanya sendiri ia tahu apa yang terjadi hari itu bukan sekadar serangan, tapi jawaban. Jawaban atas situs-situs nuklir yang dibom. Jawaban atas darah yang tumpah di Gaza. Jawaban dari sebuah negeri yang selama ini dipaksa diam oleh sanksi, dikurung oleh propaganda, namun tak pernah mati semangatnya untuk membalas. Dan hari itu, bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran. Tidak banyak yang tahu arti sesungguhnya dari bendera itu, tapi bagi rakyat Iran, itu bukan bendera biasa. Itu pertanda bahwa darah yang tumpah tanpa keadilan akan dibalas. Dan hari pembalasan telah dimulai. Namun Tel Aviv bukan satu-satunya yang dibungkam oleh debu. Kota-kota lain di Israel pun ikut tenggelam dalam gelombang kehancuran. Beberapa hari terakhir, langit Israel dipenuhi dengan suara mendesing, rudal demi rudal yang melesat tanpa ampun dari arah Iran. Lihat video ini. Gedung-gedung tak lagi utuh. Jalan dipenuhi dengan asap dan sirene. Dan satu pertanyaan besar kini menghantui semua orang. Bagaimana bisa? Bukankah Israel selama ini menyombongkan sistem pertahanan udara paling canggih di dunia? Apakah rudal Iran benar-benar mampu menembus semua itu? Atau justru inilah momen saat kedok pertahanan mereka akhirnya terbuka? Di balik guncangan ini, satu nama mencuat dari balik bayang-bayang. Fatah 1. Sebuah rudal balistik generasi baru yang disebut-sebut menjadi kunci di serangan pertama Iran. Mereka belum ada konfirmasi resmi. Banyak yang percaya bahwa rudal inilah yang sukses membuka celah di langit Israel. Sebuah langkah besar dalam peta kekuatan militer Iran. Tapi tunggu, ada yang lebih mengguncang. Untuk pertama kalinya sejak konflik Teheran-Tel Aviv meletus puluhan tahun lalu, sebuah bendera merah dikibarkan di atas kubah Masjid Jamkaran. Sebuah simbol langka dan mengerikan. Karena di budaya Iran, merah bukan sekadar warna. Ia adalah isyarat bahwa darah telah tumpah dan balas dendam belum selesai. Pengibaran bendera merah itu bukan sekadar upacara, melainkan lambang penuh makna yang mengakar kuat dalam sejarah dan keyakinan spiritual Iran. Dalam tradisi mereka, merah itu melambangkan darah suci yang tertumpah tanpa keadilan, sebuah pertanda bahwa misi menuntut keadilan belum berakhir. Dan di saat simbol ini berkibar, beredar pula kabar bahwa Iran tengah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang katanya akan tercatat dalam ingatan dunia. Kabar ini langsung mengguncang banyak pihak. Kekhawatiran pun mulai menyebar. Apakah mungkin Iran benar-benar akan melancarkan serangan nuklir sebagai balasan atas serangan terhadap situs-situs nuklirnya? Kalau hari pembalasan itu benar-benar datang, maka satu hal yang patut ditakuti dari Iran bukan hanya tekadnya, tapi rudal yang akan mereka pilih untuk mengantarkan pesan kematian itu ke jantung Israel. Dan dari sekian banyak opsi, ada satu nama yang mencuat, Fatah 1. Bukan sekadar rudal biasa. Ini adalah senjata hypersonik yang sudah membuktikan dirinya dalam uji coba terakhir. Dan jika Teheran benar-benar ingin membalas dengan senjata nuklir, rudal inilah yang kemungkinan besar akan dipasangi hulu ledaknya. Kenapa? Karena dari sisi teknis, dia yang mampu. Dari sisi strategi, dia cocok. Dan dari sisi pesan, rudal ini akan membuat dunia gemetar. Fatah 1 bukan hanya cepat. Ia melesat seperti panah neraka. Dikembangkan oleh Korps Garda Revolusi Iran, rudal ini pertama kali diperkenalkan ke publik tahun 2023. Tapi jangan kira ini hanya proyek propaganda.
Fatah 1 adalah perwujudan dari ambisi militer Iran yang selama ini terus mereka bangun secara diam-diam. Dan berikut ini alasannya kenapa Fatah 1 begitu mengerikan. Rudal ini bisa melaju dengan kecepatan gila hingga Mach 13 atau sekitar 16.000 km per jam saat berada di fase tengah penerbangan. Dan saat mendekati target, ia masih meluncur di kecepatan Mach 5 hampir 6.100 km per jam. Bahkan sistem pertahanan tercanggih pun akan kesulitan untuk menembak, apalagi mencegat. Tapi kecepatan bukan satu-satunya mimpi buruk di sini. Fatah 1 dibekali teknologi Maneuverable Re-entry Vehicle yang membuat hulu ledaknya itu bisa berbelok di udara, menghindari intersepsi dan langsung menghantam titik vital. Ini bukan rudal lurus yang bisa diprediksi. Ini ibarat pembunuh yang bisa menyelinap lalu menikam dari arah yang tak disangka. Jarak jangkaunya 1.400 km. Artinya setiap sudut Israel bisa dijangkau langsung dari tanah Iran. Tidak butuh bantuan negara lain, tidak perlu pangkalan di luar negeri. Dan satu fakta terakhir yang tidak boleh diremehkan, rudal ini mampu membawa muatan hulu ledak hingga hampir 1.000 pon. Jika hulu ledaknya adalah nuklir, maka ledakan yang dihasilkan akan cukup untuk mengubah satu kota menjadi abu dan bayangan. Sekarang, mari kita bahas apa yang membuat Fatah 1 benar-benar menakutkan. Kombinasi maut antara manuver dan kecepatan hypersonik. Kebanyakan rudal balistik memang bisa melesat lebih dari 5 kali kecepatan suara. Tapi sayangnya, atau untungnya, kebanyakan dari mereka ini hanya mengikuti lintasan balistik biasa. Terbang seperti peluru, lurus, cepat, tapi bisa ditebak. Karena itu, sistem pertahanan udara modern masih bisa membaca arahnya dan mencoba mencegatnya. Namun, Fatah 1 bukan rudal biasa. Buatan Iran ini punya trik mematikan. Di jarak sekitar 100 km sebelum mengenai target, rudal ini mulai bermanuver. Bukan cuma meluncur cepat, tapi juga bermanuver aktif. Inilah yang membedakannya dari rudal konvensional. Dengan kecepatan stabil di level Mach 5 dan manuver agresif di fase terakhir, rudal ini sangat sulit dihentikan. Sistem pertahanan manapun, bahkan yang paling canggih, akan kesulitan untuk membacanya. Lintasannya tak bisa ditebak, dan kecepatannya tak diberi cukup waktu untuk merespon. Karena itulah banyak analis menyebut, Fatah 1 bukan sekadar senjata, tapi lompatan besar dalam sejarah teknologi rudal Iran. Sebuah mahakarya mematikan, hasil ambisi panjang yang kini terwujud nyata. Inilah yang menjadi sumber kecemasan utama para pemimpin Israel hari ini. Bukan hanya karena Iran memiliki rudal dengan teknologi yang terus berkembang, tapi karena program nuklir mereka tak lagi bisa dianggap enteng. Sebuah laporan rahasia dari International Atomic Energy Agency atau IAEA baru-baru ini bocor ke publik, dan isinya membuat dunia menahan nafas. Dalam laporan tersebut, IAEA membeberkan bahwa sejak Februari 2025, Iran ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari 400 kg uranium yang sudah diperkaya hingga 60%. Angka ini bukan sekadar tinggi lagi, ini jauh melampaui batas wajar untuk kebutuhan sipil dan sangat dekat dengan tingkat kemurnian yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir. Dengan kata lain, Iran hanya selangkah lagi dari menciptakan senjata pemusnah massal yang bisa mengubah peta kekuatan di Timur Tengah. Iran memang terus menyuarakan bahwa proyek nuklir mereka hanya untuk tujuan damai. Tapi siapa yang bisa menjamin tidak ada niat tersembunyi di balik semua ini? Apalagi menurut laporan yang sama, dengan jumlah uranium yang sudah mereka miliki, Iran berpotensi menciptakan hingga 10 hulu ledak nuklir jika program ini terus berlanjut. Dan fakta yang paling mengerikan, tidak ada negara non-nuklir lain di dunia yang memiliki kemampuan memproduksi uranium setinggi ini. Itulah sebabnya dunia mulai gelisah. Karena jika niat Iran ini benar-benar berubah menjadi aksi, maka perimbangan kekuatan global bisa runtuh dalam sekejap. Yang membuat dunia semakin gelisah, IAEA juga mencatat bahwa dalam 3 bulan terakhir, Iran telah meningkatkan produksi uranium yang diperkaya hingga 50%.
Ini bukan angka sembarangan. Dengan kecepatan setinggi itu, Iran bisa saja memproduksi satu senjata nuklir hanya dalam waktu 1 bulan. Dan peningkatan ini tampaknya bukan sekadar kebetulan. Banyak analis percaya bahwa lonjakan produksi uranium ini adalah respon langsung terhadap terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Sosok yang sejak awal menjanjikan satu hal, kebijakan tekanan maksimal terhadap Iran. Namun, alih-alih memperlambat ambisi nuklir Teheran, tekanan ini justru menyulut reaksi sebaliknya. Iran tak gentar, bahkan semakin cepat melangkah menuju pintu kemampuan militer nuklir. Kini pejabat Amerika mulai menyuarakan kekhawatiran yang lebih keras. Jika Iran benar-benar memutuskan untuk membuat senjata nuklir, mereka diyakini bisa menghasilkan bahan bakunya hanya dalam kurang dari 2 minggu. Dan hanya dalam hitungan bulan, bom nuklir pertama mereka bisa saja sudah siap diluncurkan. Penilaian terbaru dari IAEA pun memperkuat sinyal bahaya ini. Laporan yang lebih rinci dan mendalam itu membongkar rekam jejak rahasia program nuklir Iran. Aktivitas tersembunyi yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2000-an dan belum pernah benar-benar berhenti. Fakta-fakta ini semakin memperkuat dugaan bahwa Iran tak sekadar membangun energi, tapi sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih menghancurkan. Lalu pertanyaannya, apakah hari ini Iran benar-benar masih memiliki potensi untuk meluncurkan senjata nuklir ke Iran? Kita tahu, Israel telah melancarkan serangkaian serangan udara yang menghancurkan puluhan situs nuklir milik Iran. Tapi, tidak ada yang tahu pasti apakah yang dihancurkan benar-benar semuanya? Dan justru, disitulah letak kecemasannya. Karena meskipun situs-situs ini porak-poranda, tidak ada satupun pihak di dunia ini yang bisa memastikan apakah Iran sudah punya senjata nuklir atau belum. Dan selama tidak ada kepastian itu, kemungkinan akan selalu ada. Apalagi setelah Teheran mengibarkan bendera merah, simbol suci dalam budaya Iran yang menandakan darah yang belum terbalaskan dan dendam yang belum tuntas.